Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Ahmad Solihat, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pelalawan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1, Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun setelah mempelajari dari Pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwasanya saya menyadari bahwa pendidikan dan pengajaran itu berfokus pada kebutuhan dan kepentingan anak untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan hidup. Lalu yang kedua adalah peranan guru di sekolah itu adalah sebagai penuntun yang menghamba pada murid. Menuntun akan kodrat zaman dan kodrat alam bagi peserta didik, sehingga peserta didik mampu menjadikan dirinya sebagai manusia yang merdeka, manusia yang berkembang sesuai dengan kodrat, sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Menghamba pada murid artinya seorang guru perlu menjadikan dirinya sebagai teman, sebagai sahabat yang bisa memahami dan menyadari akan kepentingan dan kebutuhan peserta didik. Lalu yang berikutnya, kesimpulan setelah mempelajari modul 1 ini, pendidikan adalah tempat berkembangnya kebudayaan. Kebudayaan-kebudayaan yang berkembang di masyarakat itu adalah sebuah kekayaan yang perlu dijadikan sebuah kebiasaan baik di sekolah. Dan sekolah pun perlu mengembangkan kebudayaan-kebudayaan, budaya-budaya baik ya di sekolah dikembangkan secara baik. Contohnya dengan 5S, sopan, santun, salam, sapa. Lalu yang berikutnya adalah pembiasaan-pembiasaan yang baik yang diharapkan nanti akan menjadikan peserta didik mampu untuk bisa mempertahankan kebiasaan-kebiasaan tersebut di lingkungan yang lain, baik lingkungan sekolah, rumah, ataupun nanti di masyarakat. Lalu yang berikutnya, sebuah refleksi akan pemikiran yang saya rasakan selama ini. Yang pertama, saya menganggap bahwa guru itu sebagai satu-satunya sumber belajar bagi siswa. Jadi sebelum saya mempelajari modul ini, saya menganggap bahwa guru itu sebagai sumber satu-satunya bagi siswa. Namun setelah mempelajari ini, ternyata sumber belajar bagi siswa itu tidaklah guru. Sumber belajar itu banyak sekali yang bisa didapatkan dari seorang siswa. Mereka saat ini dengan berkembangnya teknologi mampu mendapatkan informasi-informasi, mampu mempelajari berbagai materi itu hanya dengan jari di atas Android, berselancar ke sana ke sini, dan mereka bisa mendapatkan informasi dan pembelajaran dari itu semuanya. Sehingga guru sebagai satu-satunya sumber belajar bagi siswa itu adalah suatu pemikiran yang salah. Lalu yang berikutnya, sebelum saya belajar tentang modul ini, saya selalu memaksakan diri agar keinginan saya itu mampu diadopsi oleh peserta didik, sehingga seolah-olah terjadi pemaksaan, seolah-olah terjadi unsur yang membuat siswa menjadi tertekan, sehingga siswa tersebut tidak nyaman dengan pembelajaran yang kita lakukan, dan ternyata apa yang dilakukan ini adalah sebuah kesalahan. Lalu yang berikutnya, hubungan guru dan siswa
awalnya saya berpikir bahwa itu adalah hubungan instruksional. Guru memberikan instruksi, guru memberikan perintah kepada siswa untuk melakukan sesuatu. Ternyata ini salah. Saat ini seorang guru perlu berkolaborasi karena fungsi guru saat ini adalah sebagai penuntun, memberikan tuntunan kepada siswa untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan hidup. Instruksi itu perlu ada, tetapi instruksi itu sifatnya sementara. Yang perlu dilakukan adalah kolaborasi antara guru dengan peserta didik, sehingga akan terjalin sebuah kerjasama yang baik antara guru dan siswa, dan tidak ada unsur keterpaksaan siswa dalam belajar, dan dia bisa menikmati belajarnya dengan senang, dengan bahagia, dengan penuh rasa kagum kepada gurunya. Tetapi jikalau dengan instruksi, mereka akan merasa tertekan dan rasa bahagia itu tidak didapatkan oleh peserta didik. Lalu yang berikutnya, setelah mempelajari modul ini, modul 1.1, saya akan melakukan beberapa aksi di sekolah. Rencana yang akan saya lakukan adalah yang pertama, itu berkolaborasi dengan peserta didik untuk dapat belajar bersama. Artinya nanti kita susun sebuah kesepakatan bersama. Sebuah perjanjian, di mana perjanjian itu diciptakan secara bersama-sama, tidak hanya satu pihak saja. Masing-masing siswa pasti memiliki keinginan. Masing-masing siswa pasti memiliki kemauan. Dan kemauan-kemauan itulah nanti yang akan kita diskusikan bersama dengan peserta didik. Sehingga itulah nanti akan menjadi sebuah kesepakatan bersama di kelas. Sehingga dengan kesepakatan itu akan ada keterikatan yang tidak saling menekan, karena itu telah menjadi kesepakatan bersama. Lalu yang berikutnya, saya akan menjadi fasilitator dalam memenuhi kebutuhan peserta didik dalam belajar. Ya, guru seorang penuntun yang menuntun kebutuhan siswanya dalam belajar. Jadi tidak ada lagi rasa unsur keterpaksaan. Apa yang dibutuhkan siswa, apa yang diinginkan oleh siswa, maka kita sebagai guru akan menjadi fasilitator yang berusaha untuk agar keinginan dan kebutuhan siswa itu bisa tercapai dengan baik. Lalu yang berikutnya tidak kalah pentingnya adalah kita akan mengidentifikasi minat dan bakat siswa. Setiap anak, setiap siswa itu memiliki minat dan bakat yang berbeda. Tentunya dengan identifikasi ini nanti kita akan bisa mendapatkan angka, mendapatkan data mana anak-anak yang senang dengan kegiatan A, misalnya kegiatan pramuka, mana anak-anak yang senang dengan kegiatan olahraga, dan olahraganya nanti akan lebih spesifik lagi, bisa jadi ada anak yang senang dengan olahraga main bola, voli, dan lain sebagainya. Lalu yang berikutnya berkenaan dengan bakat, tentunya siswa-siswa kita berbakat, memiliki bakat. Namun karena kita sebagai seorang guru tidak bisa mengidentifikasi itu, sehingga bakat-bakat itu menjadi terpendam. Nah, dengan usaha untuk mengidentifikasi ini, harapannya tentu nanti dengan dilakukannya identifikasi akan muncul bakat-bakat siswa tersebut, dan kita berikan ruang untuk bisa mengembangkan bakat minat siswa tersebut. Dengan cara apa? Caranya adalah dengan cara kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana yang telah dilakukan di SDN 003 Sungai Ara, yaitu adanya kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler pramuka, kesenian, dan olahraga. Itu sudah berjalan, namun perlu diperbaiki. Lalu yang berikutnya itu adalah dengan melakukan pembiasaan baik seperti yang sudah berjalan, dan perlu disempurnakan adalah program Selasa Membaca. Tingkat literasi ini perlu ditingkatkan. Kemampuan membaca, memahami,
dan menyimpulkan dari peserta didik itu perlu ditingkatkan, sehingga program Selasa Membaca ini menjadi sebuah program andalan di SDN 003 Sungai Ara, dan ini pun merupakan hasil dari eh, identifikasi bahwa minat baca siswa itu kurang, sehingga dilakukanlah program Selasa Membaca. Lalu yang berikutnya adalah eh, dikembangkannya rasa cinta tanah air, dan ini sudah dilakukan. Jadi pembiasaan cinta tanah air ini terutama di pagi Senin itu kita melakukan upacara bendera pagi, dan ini adalah merupakan kebiasaan baik. Dan ada juga di masing-masing kelas itu setiap mau belajar di kelas-kelas yang lain itu melakukan pembacaan Asmaul Husna, dan ini nanti akan kita adopsi sehingga nanti semua sekolah, semua kelas di SDN 003 Sungai bisa melakukan kegiatan ini, sehingga pembiasaan-pembiasaan yang baik yang ada di sekolah bisa berkembang secara baik. Dan saya tentunya pada saat ini juga ingin menyampaikan bahwa SDN 003 Sungai Ara yang berada di aliran Sungai Kampar itu memiliki karakteristik yang berbeda dengan sekolah-sekolah lain. Jika sekolah-sekolah lain berada di lingkungan kota, kami berada di lingkungan desa, dan desa pun berada di aliran Sungai Kampar. Dan secara basic masyarakatnya kebanyakan itu adalah petani, nelayan, dan juga buruh. Tentu ini adalah sebuah tantangan besar bagi SDN 003 Sungai Ara agar mampu meningkatkan pendidikannya, agar mampu meningkatkan kualitas pendidikan di SDN 003 Sungai Ara. Tentu sebuah kolaborasi antara siswa, guru, rekan-rekan kerja, dan juga pemerintah daerah, pemerintah desa, dan juga masyarakat. Ini perlu kita rangkul bersama untuk memajukan pendidikan di SDN 003 Sungai Ara. Saya Ahmad Solihat mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.